Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Carewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa tengah malam nanti ya, jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada grande partita kita yang kedua di bulan Februari. Kita akan menghadapi Roma, teman-teman. Nah, untuk pemanasan ya, menjelang nonton lawan Roma, gue mau nanya-nanya dulu. Seluk-beluk AS Roma di musim ini, gue akan nanya langsung ke salah satu teman dari Roma Club Indonesia, Jakarta, RCI Jakarta. Namanya Broway. Oke deh, langsung aja, yuk kita ngobrol-ngobrol. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo bro, weh selamat siang. Oke, siang bro kita. Wah gila, thank you banget ya. Ketemu lagi dan lagi-lagi ini harus Inter lawan Roma. Gua harus menyampaikan ini dulu bro. Gua harus menyampaikan pujian dulu ke lo karena waktu dulu Mkhitaryan datang, itu gue inget banget. Pertama kali orang yang bilang Mkhitaryan bagus ke telinga gue, bilang Mkhitaryan tuh oh, apa namanya badak, nggak kenal capek, susah cedera. Itu lu bro. Sebelumnya gue nggak pernah nonton Mkhitaryan. Nah pas Mkhitaryan pindah dari Roma ke Inter, lu orang pertama yang membuat gue berpikir Mkhitaryan sebegitu bagusnya dan ternyata bener anjir. Bagus banget Mkhitaryan. Dulu, dulu waktu di Roma emang emang sebagus itu juga ya Mkhitaryan ya? Iya, waktu di Roma pun juga memang dia salah satu tulang punggung juga ya di lini tengah ya kan. Makanya Hmm. gue berani bilang kayak gitu pas Hmm. ketika COVID ya, pas kita dulu COVID ya. Makanya yang Oh, pas gua. ya pokoknya itulah pas awal kita yang mau ke Inter itu ya gue bilang ini orang bagus karena dia dari stamina, dari jelajah. Ini kalau dapat tandem di lini tengah yang bagus juga, dia bakal kayak sekarang dan ternyata ya benar di Iya. tandingnya sama Barella sama Calhanoglu jadi trio yang sangat superior di Serie A ya. Dan bahkan Calhanoglu Barella itu main di antara tiga gelandang. Dia doang yang jarang diganti anjir. Dia paling tua padahal. Gila tuh Ya, orang. iya. Yang sering diganti paling Calhanoglu ya, stamina ya, pakai stamina ya. Iya, tapi kan usianya dia tuh udah 5 tahun lebih tua gila. Tapi bisa-bisanya kayak gitu. Gue bilang, wah sinting nih orang nih. Dan gue langsung ingat dulu tuh lo yang menggembar-gemborkan sebegitu bagusnya Mkhitaryan. Tadinya gue masih, "Ih, masa iya sebagus itu?" Si anjir bener 2 tahun ini bener-bener makin menggila. Makanya gue pas Inter lawan Roma, jujur aja gue seneng banget pas lagi bisa ngobrol sama lo lagi nih. Gue pengen tahu apa perbedaannya Roma Mourinho dan Roma De Rossi pasca 3 pertandingan sapu bersih nih bro. Oke, ini gue nggak ngeliat dari hasil ya, karena kalau kita lihat dari hasil ya ini bukan tim-tim yang besar ya, Hmm. karena kesulitannya Roma itu di 5 tahun terakhir itu ketika menghadapi tim besar. Hmm. Roma berapa kali itu susah mendapatkan 3 poin ketika menghadapi tim besar dari Parita ya. Dan balik lagi ke perbedaan De Rossi dan Mourinho. Yang pertama pasti dari pakem formasinya dulu ya. Hmm. Jika Mourinho di Roma itu dia pakai 3 back, sedangkan De Rossi 4 back ya. memakai 4 back. Oke. Karena De Rossi itu adalah dia pengagum taktik dari Spalletti dan Luis Enrique selama dia Oh, berkarir di pemain sepak bola gitu. oke. Jadi itu juga diterapkan sekarang di Roma. Oke. Lalu gimana dari sisi permainan? Ya jelas jauh berbeda ya. Kalau Mourinho itu terkenal pragmatis ya, Hmm. dengan serangan-serangan balik yang mematikan ya. Kalau Hmm. tidak buntu ya. Tapi kalau di Rossi kan dia bermainnya menyerang. Memang dari awalnya atraktif, Hmm. permainan dinamis, mengandalkan dua sayap. Jadi ya Hmm. back dan winger itu berperan. Selain itu juga dari lini keduanya juga sangat aktif kalau di Rossi. Tapi ya sejauh ini kelemahannya yang masih ada di lini pertahanan sih jika Oh, mendapat serangan balik. oke. Beda halnya dengan di Mourinho.
ketika di Mourinho itu agak memang lebih lebih balance karena memakai 3 back. Jadi ketika serangan balik pun tidak terlalu kepepet juga. Sebetulnya Cuman itu deh bro, yang mau gue tanyain. apa Mourinho tuh? itu juga sebetulnya kan pelatih yang identik 4 back ya. Kenapa dia di Roma menjadi tiba-tiba 3 back itu karena memang apa sih sebetulnya yang lo lihat di Roma sehingga Mourinho pakai 3 back, dia pingin supaya bertahannya lebih punya lebih banyak pemain center back atau memang Roma diberkahi banyak itu 3 back kan berarti harus punya cadangan yang cukup banyak juga kan kalau pakai 3 center back. Tapi gimana nih? Perbedaannya apa yang membuat lo Mourinho berpikir pakai 3 back sebetulnya? Oke, ini menurut gue ya, menurut gue ya. Hmm. Kenapa Mourinho nggak pakai formasi kesukaan yang 4 back? Ya, Eh, Kenapa pakai 3 back? Yang pertama mungkin dari warisan komposisi pemain dari pelatih sebelumnya, Paulo Fonseca. oke. Oke. Nah, terus yang kedua juga kita ada masalah juga di FFP, masih berkelit di soal FFP. Hmm. Jadi ya tidak banyak yang bisa dilakukan perombakan total dari kompetisi pemain. Ya, makanya di Hmm. musim pertamanya Mourinho itu ibaratnya dia hanya harus bisa dibilang nyicil untuk progres di tahun kedua dan seterusnya. Hmm. Ya memang dia jangka panjang di Roma. Ya kan? Hmm. Makanya musim pertama itu dimakainya pakem 3 back. Akan Hmm. tetapi di musim pertama malah menghasilkan 1 trofi ya kan. Hmm. Ya akhirnya di musim keduanya berlanjut lah dipakai 3 back, jadi akan yang ditambal ya posisi center back. Dan Hmm. di musim ketiganya ini ya mungkin apesnya karena satu FFP, yang kedua juga badai cedera di back juga. Makanya itu Hmm. yang jadi salah satu merosotnya performa tim juga. Tapi akhirnya dengan De Rossi menggunakan 4 back kan berarti ada satu back yang center back yang kehilangan pekerjaan nih bro. Siapa satu center back yang kehilangan pekerjaan bro? Sejauh ini sih belum ada ya, karena masih ada yang banyak yang cedera ya, seperti Smalling cedera, lalu Kumbula Hmm. sebelum jual ke Sassuolo juga dia kan cedera. Iya, Gula pindah ya di pertengahan musim ini ya. Ya kan ya. Jadi praktis kita cuma hanya punya back tengah asli itu ya sisa Lorente dan Mancini. Itu pun Mancini. Mancini juga beberapa pertandingan terakhir mengeluh kesakitan cuman dipaksakan. Oh Apalagi gitu. kan Evan Dika kan sedang ke Afrika. Iya, final ya. Ya, Oh, jadi ya berarti sebetulnya loh. Tapi kan sebelumnya 3 center back itu siapa? Soalnya Cristante mundur ya. Kalau dulu 3 center back ya. Atau gimana? Kan dengan 3 jadi 2 nih satunya yang hilang siapa? Gue mikirnya di situ. ya kalau misalnya lagi krisis back gitu biasanya Cristante ataupun Christensen yang taruh di center back. Oh, Kristensen kanan itu. Iya betul. Oh, berarti sekarang yang tadinya center back 3 itu jadi ke kanan, pindah jadi wing back kanan ya? Ya, tapi sekarang Christensen menjadi pelapis karena yang di pakai formasi 4 back, yang di kanan kembali lagi ke Castro. Pass drop, oke. Ya, dan di kirinya itu udah ada pemain baru Angelino, pembelian yang cukup efektif menurut gua. Oh, bagus ya itu ya? Ya, dia bagus. Kalau bisa kalau permainannya 11-12 sama Di Marcos itu Oh, iya, 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 iya. Yang nomor punggung satu yang 9 itu ya? ya nomor 69. Oh, iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Berarti, oke, gue sambil membayangkan starting line up Roma. Berarti Mancini, Lorente, kanannya Christensen, Karsdorp, kirinya siapa tadi namanya? Angelino. Angelino. Kalau yang back dari Juve itu? Ya dia kemarin dia pasti masih di cadangan sih, karena kemarin dia main itu karena banyak yang cedera dan akumulasi ya, makanya dia kemarin beberapa nya starting, apalagi ketika derby dia juga blunder kan, Hmm, match iya, iya. perdana langsung main di derby, pemain muda langsung Hmm. blunder. Kanannya Ya besar banget kita ya bisa memang ya. menyalahkan apa-apa karena memang kita stok back kita memang lagi ada yang ke Piala Afrika sedang cedera akumulasi ya, jadi ya seperti itulah. Tiga gelandang berarti Pellegrini, Paredes, Cristante ya. Ya itu sudah Itu udah pasti. solid banget dong. Itu udah bagus-bagusnya Roma Ya, tuh ya udah 3 gelandang itu ya. ya, ya paling kalau Oh, misalnya paling bisa yang paling kalau kalaupun ada yang di switch paling ya Paredes dengan Bope. oke. Tapi siapa kemungkinan besar yang starting? Paredes. Paredes. Atau Baldanzi masuk babak kedua ya?
Ya, Baldanzi akan di babak kedua karena kan kalau Dybala ya staminanya tidak bisa bermain full 90 menit. Oh, Baldanzi itu proyeksinya dia lebih ke ini ya, second striker ya, ke winger atau second striker ya, dia bukan gelandang ya dia. Ya mungkin kalau opini gue sih Baldanzi direkrut itu untuk antisipasi kalaupun Dybala akhir musim tingkat. Oh iya iya, betul betul betul, setuju setuju setuju. Oke, tiga penyerang berarti Lukaku, Dybala, satunya lagi El Shaarawy ya. El Shaarawy masih tetap di lini depan Oke, karena kombinasi mereka bertiga sejauh ini cukup bagus sih di lini serang Roma. oke. Bro, gue baca Pellegrini di akhir-akhir kurang akur sama Mourinho tuh betul nggak sih? Apakah Pellegrini kehilangan posisi di akhir-akhir era Mourinho dan sekarang De Rossi dia ngegolin di tiga partai De Rossi itu benar lo melihat bahwa Pellegrini menemukan dirinya kembali di De Rossi? Ya, jadi ketika di era Mourinho, Pellegrini itu bermain bukan di posisi aslinya, bukan di posisi kesukaannya. Oke, di mana itu? Itu yang pertama. Ya, hanya itu aja problemnya. Terus yang kedua juga seringnya cedera kan, Hmm, sering bolak-balik cedera. Jadi ya faktor itu juga karena kan ketika kita habis cedera, jarang juga pemain bisa langsung tune in lagi ke dalam tim. Ya itu aja sih sebenarnya problemnya, nggak ada problem-problem lain non teknis di luar itu. di mana dia dimainin sama Mourinho emang di posisi apa sih, Bro? Dia itu di kadang menjadi di belakang striker, Oh ya, 3-5-1 satu ya kadang-kadang ya. 4-2-1 dia bersama Hmm. Dybala. Kadang juga dia menjadi box to box malah. Kalau Wah, dia nah, itu formasi 3-5-2. oke. Padahal posisi kesukaannya dia itu adalah regista. Nah, ini yang di apa hebatnya De Rossi itu ya dia melakukan pendekatan taktik itu ya dengan Personal ya. berbicara kepada masing-masing pemain. Ini mereka berbicara bahasanya TikTok lah. Oke. Kesukaannya gimana ya. Semua pemain ditanyakan dan kebetulannya ya cocok dengan skema yang mau dipakai sama De Rossi yang sekarang. Iya, Jadi ya sudah. Pellegrini Dybala menemukan ininya lagi sentuhannya lagi ya. Dybala makin tokcer ya. Ya, jadi kalau yang formasi De Rossi sekarang ini jadi teringat sama Spalletti era pertama menangani Roma. Jadi semua Oke. pemain punya kans untuk cetak gol seperti itu. Oke. Jadi nggak bertumbuh pada target man seperti itu. Tapi secara umum lo optimis De Rossi bisa membawa perubahan yang lebih baik dibandingkan ini Mourinho sampai akhir. Kalau lo pribadi gimana? Dari gue pribadi sih, gue nggak terlalu banyak dan terlalu tinggi ekspektasi ya untuk Hmm. sampai akhir musim ini ya. Bisa sampai empat besar aja itu sudah prestasi Hmm. banget buat uh, pelatih caretaker yang menangani tim setengah musim. Hmm. Dan di Eropanya ya bisa sampai semifinal itu juga bagus banget. Oke. Oke, bro. Terakhir, bro. Roma itu eh, berbahaya dalam permainan menyerangnya itu yang kayak gimana sih, bro? Dan ceroboh-cerobohnya, kebobolannya yang seperti apa sih? Gue coba membayangkan Inter akan memanfaatkan kelemahan yang mana, bahayanya yang harus perlu diantisipasi kalau apa gitu, bro. Kalau menurut gue di sini sama-sama memanfaatkan ya, karena kalau dari Hmm. segi permainan sama-sama mengandalkan dua fullback yang sering naik bantu serangan ya. Oke, oke, Ya, jadi menurut gue siapa yang di situ kurang antisipasi ya di situ akan terjadi peluang yang tercipta, peluang oke. gol ya buat kedua tim ya. Karena kan eh, kalau dari segi permainan Roma itu dengan 4 back dia itu fullbacknya itu sering bantu serangan dan wingernya itu dia agak ke tengah. Hmm, Nah, dan ini dari fullback ini dia akan ada opsi. Dia bisa opsi cutback ke lini kedua, bisa juga langsung crossing ke tengah karena hmm. mengandalkan Lukaku ya, karena ada Ya, postur di sana. ya. Dan sering-seringnya itu kan Roma di beberapa pertandingan terakhir ini kan bola-bola dari skema dari winger. Oke, oke. Oke, kombinasi dari winger, tusukan-tusukan lalu kadang ada bola rebound, kadang juga cutback seperti yang gol di bala kemarin lawan Ya, Cagliari. Itu kan ya, ya. cutback dari Pellegrini. Nah, ya seperti itu. Nggak beda jauh juga dengan Inter. Adu sayap berarti kita ya. Adu winger pertandingan ini ya. Ya,
Di sini adu benar, adu di winger, dan kalau untuk di lini tengah ya PR-nya Roma ya tetaplah harus mewaspadai dari Calhanoglu, Barella sama Mkhitaryan. Biasanya Cristante biasanya kelengahan ditambah apa sih Paredes. Roma? Dulu ini Apa? paling Roma itu lengahnya gimana sih biasanya? Apa? Lengah-lengah kebobolannya. Lengahnya yang kalau lagi ada counter attack biasanya dia. Oh, karena kasihkan nyerang. Roma kayak gitu penyakitnya ya. Ya, ketika counter attack kan hanya menyisakan dua center back Hmm. dan tambah satu gelandang mungkin ya. Mhm. Entah Cristante entah Paredes. Dan ketika sudah di menjelang menit 70 ke atas ketika keserang itu biasanya pemain tengahnya terlambat untuk turun ketika ada serangan balik. Oke. Sorry Bor, terakhir. Gue penasaran nih, back cadangannya Roma, andai kata Lorente sama Mancini, tadi lu bilang Mancini kesakitan, andai saja di menit 60-70 mereka kram, cedera, atau kena kartu kuning lah, riskan kartu merah, siapa pemain cadangan back Roma yang bisa main? Atau, wah itu bahaya banget nih kalau sampai dua center back kena kartu kuning. Opsinya ada dua sih, opsinya ada dua. Huijsen yang pemain baru, Ya, Huijsen sama Cristante ditaruh di center back oke, oke, atau masukkan Christensen oke, oke, ditaruh di center back karena kan beberapa pertandingan juga Christensen pernah jadi back tengah ya di era oke. Mourinho. Tapi dari sisi kualitas jauh nggak dari Mancini Lorente? Mereka itu kalau gantiin Lorente Mancini. Ya kalau Huijsen mungkin perlu beberapa waktu lagi ya untuk biasa ya karena kan dia Hmm. masih muda, jam terbang. Kalau untuk Christensen memang dia kan posisi aslinya fullback. Jadi ya Hmm. dari segi kualitas dan cara bertahan ya bukannya Beda, jauh tapi beda. Memang bukan posisi naturalnya ya. iya seperti itu. Oke, oke bro. Terakhir prediksi lo, skor gimana bro? Main di Olimpico dengan Roma yang sangat on fire menghadapi Inter yang juga lagi on fire. Prediksi lo, skor, imbang, menang, seri kalah. Uh, Oke, untuk kali ini kayaknya gue percaya Roma bisa menang. Wis, gokil. Oke bro, thank you. Terima kasih banyak Tiga atas satu, waktunya, Min. Selisih satu gol. 3-1. Wah, anjir. Inzaghi nggak ada di bench kan? Oh iya, Inzaghi nggak ada di bench, betul. Ya itu faktor juga karena Mourinho pas ngelawan Inter Oh, juga nggak pernah ada di bench. ya susah, susah. Isi kepala sama asisten mesti beda juga kan. Keputusan-keputusan taktikal cepet itu butuh, butuh kan sebetulnya. Ya plan A Oke, plan B itu kalau nggak ada pelatih utama tuh beda lah. ya, ya, ya. Ya makanya gue Oke, berani bilang 3-1 skor. gokil, gokil. Oke bro, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu jam kerja lo ya. Sehat-sehat terus. Gue izin Oke ini aman. gue upload. Thank you bro. Oke, Bye. thank you. Bye. Waduh, gokil. Bro Way memprediksi Roma menang 3-1. Teman-teman setuju nggak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bro Way, untuk RCI Jakarta atas kesempatannya. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan,